Saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Halo pemirsa Alpeta Ministry, Shalom. Kerajaan Allah itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Allah yang hidup, sehingga tidak satupun terjadi tanpa persetujuan Allah, atau ya semuanya harus sesuai dengan rencana Allah. Kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi langit itu termasuk surga gitu, dan dunia gitu. Itu kerajaan Allah meliputi segalanya. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan manusia untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu karena kerajaan Allah itu bersifat rohani dan juga kudus. Jadi harus dicari dengan memenuhi persyaratannya. Ini kalau agama kan macam-macam ya, tetapi Allah yang hidup itu kan satu, yang menyatakan diri dulu kepada bangsa Israel, kemudian melalui Tuhan Yesus Kristus yang merupakan penjelmaan firman Allah itu menjadi manusia, supaya semua kebenaran Allah itu, rahasia Allah yang perlu dinyatakan itu ya dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang sebaiknya sih ke gereja dulu ya, supaya jadi pelan-pelan ya menyerap gitu inti ajaran Alkitab. Tetapi boleh juga di luar gereja ya, kalau ada orang atau orang Kristen ya, atau hamba Tuhan yang bisa menjelaskan setahap demi setahap begitu. Ya Om, karena kan ya gitu kan Om, sering juga orang salah paham gitu, makanya rajin ke gereja dulu baru nanti bisa itu ditambahkan gitu. Nah terus carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi orang tuh pikir, oh jadi kerajaan Allah itu gereja. Nah, gitu. Karena ya itu tadi, jadi kerajaan Allah itu kan harus dimasuki itu dengan pertobatan dan iman, lalu harus melalui Tuhan Yesus Kristus, baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kalau tidak bisa. Oh jadi ada syaratnya juga ya Om, supaya iya betul. Iya, kalau masuk kerajaan Allah itu ada syaratnya. Terus kalau udah nyari terus ketemu kerajaan Allahnya, kita syarat masuknya harus bertobat, lahir baru gitu ya Om. Iya betul, harus bertobat, lalu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu kita mengalami satu kehidupan rohani, suatu kehidupan baru secara rohani, supaya kita bisa berhubungan secara pribadi dengan Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah ini Om menarik juga nih Om, untuk membangun hubungan pribadi di dalam lingkup kerajaan Allah itu gimana Om? Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan ya, atau di dalam kerajaan Allah itu jadi tidak perlu dengan hafalan-hafalan. Kalau hafalan-hafalan kan jadi artinya tidak bersifat pribadi, itu kan hanya sekedar satu arah dari manusianya. Tetapi ini di dalam kerajaan Allah itu harus hubungan yang dua arah antara manusia dengan Tuhan yang hidup, dan itu harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia itu terbatas dan sudah berdosa, jadi tidak layak, tidak harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya Om, tadi Om mungkin bisa dijelaskan lagi Om lebih detail supaya pemahaman orang itu tidak salah mengenai kerajaan Allah itu dengan surga gitu Om. Karena ada yang pikir kerajaan Allah itu gereja, ada yang pikir
kerajaan Allah itu surga. Nah itu gimana Om? Ya, jadi kalau kerajaan Allah itu, jadi sepertinya kita masuk dulu dah kerajaan surga atau kerajaan Allah ini ya. Iya. Nanti kalau sudah meninggal, baru kita bisa melihat surga itu ya, kerajaan Allah itu. Kalau sekarang hanya dengan iman, ya. Tapi bertobat sungguh-sungguh, lalu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu sebagai jalannya, sebagai pintu masuknya, gitu. Supaya bisa nanti mengenal Tuhan Allah yang hidup. Kalau agama kan banyak, cuman itu kan kebanyakannya agama itu ya konsep manusia lah, gitu. Tapi kalau melalui Tuhan Yesus Kristus itu bukan konsep manusia, tetapi betul-betul firman Allah itu menjelma menjadi manusia untuk menjadi jalan dan menjadi pintu masuk ke dalam kerajaan Allah yang sesungguhnya, yang sejati. Makanya juga Tuhan Yesus bilang ya, akulah pintu ya, akulah jalan gitu ya. Karena syaratnya memang kalau kita mau masuk ke kerajaan Allah, ya itu tadi ya Om, pintunya, jalannya ya hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya Om. Nah Om, ya betul. Itu karena kita ini pertama terbatas, kedua berdosa. Jadi hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Oh iya Om, nggak ada jalan lain ya Om ya, hanya Tuhan Yesus dan tidak ada cara lain ya Om. Ya, itu dikatakan sih oleh Tuhan Yesus ya di dalam Alkitab, Yohanes pasal 14 ayat 6 itu ya, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa ya di sorga kecuali melalui aku. Nah itu jelas, karena manusia itu sudah dibatasi ya oleh dosa dan oleh keterbatasan dirinya. Hanya oleh Tuhan Yesus bisa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh iya Om. Baik Om. Nah, di dalam ayat ini Om, di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, katanya Om. Nah sebelum sampai ke penjelasan tentang ditambahkan kepadamu itu apa, kita mau lihat dulu di Matius 7 ayat 7 ya Om. Kan kalau mencari itu kan mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berarti ini dalam mencari kerajaan Allah juga Om, kita harus gimana Om? Ya Om. Jadi begini, itu kan persyaratannya kan di Matius 6 ayat 33 tuh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan itu harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu sesudah itu baru dibukakan itu pintu sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya minta apa aja nanti akan diberikan gitu kan. Ya tentu sesuai dengan cara Allah, bukan semau-maunya minta emas 1 gudang, bisa begitu. Ya. Oke. Orang kan pikirannya jadi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal dan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baru nanti doa-doa kita itu belajar menyesuaikan dengan kebenaran Allah. Karena orang tidak boleh minta apa aja kayak orang duniawi itu kan. Maunya kekayaan sebanyak-banyaknya, mau ketenaran sebanyak-banyaknya, bukan begitu. Tuhan Allah mempunyai rencana yang sempurna bagi setiap orang yang mau menerima Tuhan Yesus dan menjadi anak Allah, begitu. Iya Om. Ini karena kan ada juga Om yang mungkin ya menyampaikan pengajaran itu. Kalau udah cari kerjaan Allah, semua ditambahkan penuh. Nih lihat, makanan aja bukan hanya cukup katanya, karena berlimpah-limpah kan makannya, makan mewah lah gitu bisa dibilang. Kalau makan enak mah relatif ya Om, makan nasi sama garam juga kalau enak mah ya enak ya Om. Ya, jadi itu apa namanya, janji Allah itu kerajaan Allah di dunia pun kita sudah bisa memasuki ya secara rohani. Tetapi kalau di dunia ini kita harus belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, dan itu cukup itu ya. Artinya itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sesuai dengan kebutuhan kita dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Semuanya disediakan, yakin aja. Ya. Nah kalau itu Om, kalau maksudnya itu tadi ditambahkan kepadamu itu Om, berarti yang ditambahkan itu sebetulnya apa Om? Kan tadi Om juga udah jelasin, bukan berarti minta hal duniawi gitu kan.
Gitulah Om pemikirannya. Ya, jadi artinya kalau orang sudah terima Tuhan Yesus dan memasuki kerajaan Allah, segala kebutuhannya itu akan dicukupi gitu. Tetapi jadi bukan sekedar cukup makan, cukup pakai gitu, atau punya tempat tinggal. Tetapi semua yang disediakan oleh Allah itu boleh kita nikmati, tapi itu semua sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan Allah mau menempatkan kita itu di mana, gitu. Kalau Tuhan Allah mau menempatkan kita di masyarakat bawah, ya disesuaikanlah. Tapi kita tidak akan kekurangan. Tuhan menempatkan kita di kelas menengah, ya itu juga Tuhan menyesuaikan. Pasti dicukupi, tidak akan memalukan. Nah, kalau Tuhan menempatkan kita di kelas atas, sama juga Tuhan Allah menyediakan supaya kita tidak dipermalukan gitu. Masa anak-anak Allah itu ya sepertinya mempunyai Bapa yang pelit gitu. Enggak. Jadi Allah Bapa kita itu tidak pelit, tapi disesuaikanlah. Kita ditaruhnya di tempat mana supaya jangan menjadi batu sandungan lah begitu. Nah, ya itu Om, yang paling penting itu nggak jadi batu sandungan gitu. Masa orang Kristen tuh harus menjaga ya Om kesaksiannya, jangan sampai jadi batu sandungan. Gitu. Nah Om, ya betul. Memang ini harus selalu diingatkan ya sama sahabat Petra ya, sama semua orang yang percaya Tuhan Yesus, orang Kristen, bahwa yang ditambahkan kepadamu itu bukan berarti dalam hal jasmani ya Om, bukan dalam hal fisik ya Om ya, atau materi gitu. Semua baik fisik maupun rohani. Jadi artinya itu kita bukan sekedar pas-pasan, makan, minum itu ya pas-pasan, pakaian pas-pasan, bukan begitu. Kita ini akan diberkati melebihi apa yang kita perlukan dan sangkakan. Tetapi yang terlebih itu kalau berkat-berkat rohani itu luar biasa, itu disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu betul-betul melebihi pikiran manusia, berkat-berkat rohani gitu. Tapi berkat-berkat jasmani juga jangan khawatir, itu tidak akan mempermalukan anak-anaknya lah yang beriman gitu. Dan sesuai kita ditempatkan di mana. Nah, iya itu. Jadi jangan sampai salah paham ya Om ya. Karena kesalahpahaman jadinya salah nanti. Tadi kata Om kan kecukupan, ya juga mungkin ada berkat yang lebih gitu. Nah Om, kalau orang yang merasa saya udah cari kerajaan Allah tapi nggak pernah ditambahkan sama Tuhan tuh, makan juga kungpe terus gitu. kakung tempe terus gitu. Gimana ini katanya gitu. Ya, jadi itu ya, Tuhan Yesus dengan perantaraan Roh Kudus dan firman Tuhan itu akan mengajari kita untuk bertumbuh setahap demi setahap demi setahap ya. Jadi dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dalam kekudusan, dalam pengertian rohani. Nanti itu berkat Tuhan akan disesuaikan, bukan hanya sekedar, bukan ditentukan rohani sebenarnya, tetapi kita ditempatkannya di mana gitu. Kalau ditempatkan di antara orang-orang miskin, kita jadi berkat tapi tidak menjadi sandungan. Kalau ditempatkan di kelas menengah, kita juga tidak akan dipermalukan. Demikian juga kalau kita ditempatkan di tingkat atas gitu ya, kalau ada kelas atas gitu ya, itu akan dicukupkan lah supaya kita tidak ya, itu jadi Matius 6 ayat 30 itu sebagai jaminan ya. Jadi orang yang betul-betul sudah percaya Tuhan Yesus, sudah bertobat ya menjadi anak-anak Allah, itu tidak akan kekurangan suatu pun yang baik, tapi sesuai kita tempatnya di mana gitu, supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Tapi kan ada ayat yang mengatakan kita akan diberikan berkat yang berkelimpahan. Itu artinya tidak mempermalukan, tapi bukan berarti semuanya jadi kaya raya ya. Untuk apa kita ditempatkan masyarakat miskin ya, lalu kita berlimpah-limpah padahal kita belum hatinya belum disesuaikan tuh untuk bisa menjadi berkat yang besar itu. Jadi kita harus percayakanlah kebijaksanaan Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, dan kita ditempatkan di mana belajar kita menjadi berkat. Mulai belajar menjadi berkat, nanti Tuhan Allah akan menyatakan bahwa berkat Tuhan itu tidak akan habis-habis. Baik Om, mungkin saat ini sampai sekian dulu, dan sahabat Petra mohon maaf ya karena ini hanya berupa audio. Sampai
saya yakin ini tidak akan mengurangi berkat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Yan. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan. Terima kasih kembali. Keluarga, jaga kesehatan. Shalom Maranatha. Amin.